Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyeru kepada para sahabat. Kata Umar saat itu, halummu, mendekatlah, kata Umar. Apa tujuannya? Untuk mentajdid iman. Hayya najlisus sa'ah, hayya nujaddidu iman. Mari kita duduk untuk memperbaharui iman, walaupun 1 jam lamanya. Bapak kebayang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang imannya sudah tidak diragukan, tapi masih menyeru kepada para sahabat untuk memperbaharui iman. Karena iman kita ini fluktuatif, iman kita tidak statis tapi dinamis. Makanya iman itu pasti tidak lepas dari 5 perkara. At-tasdiqu bil qalbi, al-iqraru bil lisani, al-amalu bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Itulah iman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, betapa hebat keimanannya. Rasulullah SAW sampai mengatakan, ya ibnal Khattab, kata Rasul, wahai putranya Khattab, lau salakta la salaka syaiton bifajjin akhar. Kalau Anda berjalan, setan itu akan berpindah untuk mencari jalan yang lain. Itu saking hebat imannya Umar. Kira-kira jamaah suling ini kalau dia jalan, setan cari jalan lain atau setan nungguin, Pak? Kayaknya model-model saya, model kita ini ditunggu sama setan. Subhanallah. Makanya salah satu hikmah dari subuh keliling yang sudah rutin dilakukan oleh Bapak semua ini, tujuannya adalah niatkan untuk merefresh iman. Karena tidak ada tempat yang paling hebat untuk mengupgrade keimanan kita, kata para ulama, kecuali adalah majalisul ilm, majelis ilmu. Bapak Ibu dirahmati Allah, pertanyaannya bagaimana cara merefresh iman? Supaya iman kita walaupun dinamis, naik turun, ada naik ada turun, tapi tidak sampai fujur. Karena futur itu pasti. Kata Rasulullah SAW, inna likulli amalin sirrah. Setiap amal ada semangatnya, tapi setiap semangat ada malasnya. Ya, futur boleh, tapi fujur yang tidak boleh. Nah, bagaimana supaya iman kita tidak sampai fujur, tidak sampai hilang? Maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, kata para alim ulama, asyukru ala nikmatil iman. Pertama, syukuri nikmat iman. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, saya tidak tahu mana yang akan lebih dulu menginjakkan kakinya ke dalam surga. Apakah orang yang pandai bersyukur atau orang yang pandai bersabar? Itu sekelas Imam Ghazali, Pak. Tidak tahu mana lebih dulu melangkahkan ke dalam surga. Kenapa? Dua-duanya hebat. Orang yang sabar itu Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as sabirin. Jadi orang sabar itu bersama Allah. Jadi kalau ada orang sabar, hakikatnya dia sedang bersama Allah.
Tapi orang yang pandai bersyukur juga tidak kalah hebat. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum, ditambah lagi. Tapi kalau kita ukur mana yang lebih sulit, sabar dan syukur, sepakat syukur lebih susah. Subhanallah, syukur lebih susah. Bapak kalau tidak percaya, ada orang tertimpa musibah, hilang kendaraannya, hilang jabatannya mungkin, atau hilang pasangannya, hilang anaknya, wafat. Lalu kita datang, Bapak sabar, ini ujian. Terima nggak dia, Pak? Terima. Memang orang yang tertimpa musibah, kalimatnya adalah wabasyiris sabirin, sabar. Tapi coba ada orang kena musibah, rumah kebakaran, istrinya meninggal, anaknya hilang, motornya hilang. Lalu Bapak datang, Bapak syukur ya Pak, ditempeleng kita Pak. Makanya syukur jauh lebih susah daripada sabar. Dan Al-Quran sudah menyampaikan, orang yang pandai bersyukur itu nggak banyak. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Makanya ada orang tawaf, doanya Allahumma ja'alni minal qalil. Orang tawaf doanya Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang sedikit, maksudnya yang pandai bersyukur. Dan hampir kita semuanya, syukur itu identiknya dengan materi, Pak. Ya, jujur, dapat rezeki, naik jabatan, naik karir, syukur. Padahal ada yang lebih mahal dari itu. Apa lebih mahal dari itu? Iman. Iman tuh jauh lebih mahal daripada materi. Makanya sholat qobliyah subuh dengan iman itu khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih hebat dari dunia dan seisinya. Gak ada tandingan. Makanya saking mahalnya iman, subhanallah, itu kunci untuk masuk surga. Itu iman. Fir'aun laknatullah, Qarun laknatullah, mereka menukar iman dengan jabatan, dengan kekuasaan, menukar iman dengan harta, Qarun dengan harta. Dia kira jabatan itu mendatangkan kemuliaan. Dia kira kekuasaan itu mendatangkan kemuliaan. Dia kira harta itu mendatangkan kemuliaan. Padahal kalau harta, jabatan, kekuasaan tidak dengan iman, itu mendatangkan kehinaan. Makanya mohon maaf, sehebat apapun kita, kalau punya anak misalnya, dikasih nama salah satu dari nama dua orang ini Pak, nggak ada yang mau. Ya, ibu nama anaknya siapa? Alhamdulillah Abdul Qarun, nggak ada. Walaupun dia viral, kita nggak mau pakai itu. Atau kita suruh sambutan. Sambutan yang pertama kita persilakan, Bapak Fir'aun Indonesia. Wih, marah dia Pak. Subhanallah. Karena kita tahu dua makhluk itu hina. Tapi dengan iman, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BKKM kita sebagai muqaddimah pembukaan kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman yang mengangkat. Makanya syukuri nikmat iman, Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini penting. Gimana cara mensyukuri nikmat iman tuh? Tandanya mudah. Kata ulama begini, mensyukuri nikmat iman itu kita bertahan dalam amal soleh, bertahan atau betah dalam kebaikan, itu ciri orang mensyukuri nikmat iman. Karena kita nggak bisa berbuat amal soleh tanpa dengan iman, nggak jadi apa-apa itu. Makanya setiap panggilan kebaikan selalu diawali dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, selalu dengan iman. Makanya ada orang Islam setelah ngaji Pak, setelah ikut suling tiap hari. Suling tiap hari atau tiap bulan? Oh, tiap hari Ahad ya. Dia sudah rutin ikut suling. Ternyata setelah ikut suling ilmunya bertambah. Lalu dia katakan, ya Allah, gara-gara ikut suling jadi tahu mana riba, mana goror, mana haram. Jadi tidak bisa ini. Kemarin belum ikut suling, saya santai aja, haram ambil, syubhat tabrak. Begitu ikut, kok sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit nggak boleh ini. Nyesel saya jadi jamaah suling, astagfirullah. Ini orang tidak mensyukuri nikmat iman, nikmat hidayah. Yang kasih ilmu siapa? Allah.
Apa tujuan ilmu? Menyelamatkan kita dari salah, menyelamatkan kita dari jurang neraka. Itu dengan ilmu. Makanya wahyu pertama turun, Iqra, bacalah. Padahal Allah suruh kita untuk ibadah. Tapi wahyu pertama turun, Iqra, bacalah ilmu. Jadi orang dapat ilmu, Pak, itu adalah kebaikan. Man aroda, atau dikatakan waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah fahamkan agama. Jadi kalau faham dengan satu ilmu, itu terbuka pintu surga. Kullama fahimta minal ayat au minal ahadith futihat abwabul jannah. Setiap faham satu ayat, satu hadis, itu terbuka pintu surga. Orang faham cirinya kan begini. Oh begitu, itu faham tuh. Makanya ada orang ngaji, ustadznya belum menjelaskan, dia sudah gini-gini, Pak, supaya terbuka pintu surga, katanya. Subhanallah. Fahami dulu. Nah, itu contoh tuh, orang tidak syukur dengan nikmat hidayah. Yang kedua, Bapak jujur, Ibu jujur, Ramadan kemarin terawih berapa kali lihat jam? Jam 8 biasanya udah witir ini. Astagfirullah. Itu orang tidak betah dalam hidayah itu. Yang menggerakkan kita sholat siapa? Allah. Berapa banyak orang mau terawih tidak sempat karena alasan kerja, macet. Bahkan ahli kubur itu minta, ya Allah bangkitkan aku 1 jam saja untuk merasakan Ramadan. Tapi nggak bisa. Orang tidak syukur dengan nikmat hidayah. Termasuk ada orang duduk di majelis taklim, Pak, seperti ini, rasanya panas betul. Maunya cepet. Lama bener ini Ustaz. Subhanallah. Maka jangan-jangan itu bagian dari tidak syukurnya kita atas nikmat hidayah. Yang ngeri, Pak, kalau dicabut hidayahnya. Allah berikan kita kesempatan berbuat amal soleh, tapi Allah gerakan kita dalam kebaikan, lalu kita gelisah tidak bertahan, jangan-jangan dicabut nikmatnya. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya Rojal al-Unfuwah. Itu sahabat Nabi, Pak, murtad. Padahal sahabat Nabi. Kita paling baru sahabat DKM, Pak. Ada sahabat Nabi Musa alaihissalam. Namanya Bal'an bin Baura. Ini adalah alim min ulama Yahud. Doanya mustajab. Murtad, Pak. Maka penting, Pak, syukuri nikmat iman, syukuri nikmat hidayah. Ada kalimat alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, tidak mungkin kita bisa bertahan dalam hidayah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji yang sempurna milik Allah. Dengan segala nikmat sempurna kebaikan. Makanya kalau Bapak digerakkan untuk melakukan amal soleh, itu nikmat hidayah yang harus kita syukuri, jangan disesali. Apalagi nanti keluar majelis, nyesel saya ikut suling kemarin tuh, astagfirullah. Tidak ada menyesal dalam kebaikan. Saya sering menyampaikan di beberapa majelis, ya, ketika seseorang dia ingin mensyukuri nikmat iman, maka yang harus pertama dia perhatikan adalah menjaga sholatnya dengan sebaik-baik sholat. Karena ukurannya semua sholat, Pak. Kalau sholatnya beres, insya Allah semuanya beres. Nah, itu yang pertama, asyukru ala nikmatil iman. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, bagaimana kita merefresh iman ini? Ada satu kata di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini penggalan kata yang membuat seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan keluarga besarnya itu menjadi hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan kalimatnya Ibrahim sendiri adalah sang Khalilullah. Ismail mendapatkan julukan gelar anak yang saleh, Rabbi habli minas sholihin. Tapi ada satu kalimat yang menarik, Pak. Ketika hendak disembelih itu Ismail alaihissalam, kalimat yang keluar dari lisannya hanya sedikit kata-katanya, tapi itu menjadi sebab sukses dalam ujiannya. Apa kalimatnya? If'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar. Apa artinya? Kerjakan apa yang diperintahkan. Sudah selesai. Maka orang yang imannya ingin kuat, dia ingin upgrade iman. Mungkin yang menyebabkan imannya futur karena sering
melalaikan perintah Allah. Orang kan tadi kaidahnya yanqusu bil maksiat, berkurang iman itu dengan maksiat. Salah satu kemaksiatan itu ketika dia tidak menjalankan perintah Allah, itu juga maksiat, Pak. Maka kata Ismail dikatakan kerjakan apa yang diperintahkan. Sehingga kata para ulama, syarat iman itu Al-Hujurat 15. Ini selaras dengan perkataan Ismail alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan iman sebenar-benarnya, dia punya ciri imannya sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa cirinya? Tidak ada keraguan dalam keimanan. Gak ada ragu, Pak. Walaupun perintah Allah nggak masuk akal. Ini penting, Pak. Ada syariat yang kadang-kadang itu nggak terima dengan akal kita, nggak masuk akal. Contoh, ya, mohon maaf, ini babnya fikih. Sperma itu najis nggak, Pak? Kalau mani, Pak, mani najis nggak? Mani. Kalau ini enggak ya. Nah, sperma itu tidak najis. Tapi yang mengeluarkan harus mandi, Pak. Sementara air kencing itu najis enggak? Tapi yang keluar enggak harus mandi. Itu syariat tuh. Harusnya kan yang mandi yang kencing lah. Karena dia najis. Ya, contoh lain. Ada bab namanya mashul khufain, membasuh sepatu, dua sepatu. Yang dibasuh bagian mana? Bagian atas. Logikanya yang kotor mana, Pak? Bawah. Itu syariat tuh. Makanya tidak semua diterima dengan akal. Tidak semua harus dengan akal. Kalau tidak bisa dengan akal, jangkauannya nggak ketemu, pakai iman. Nah, termasuk dalam perintah Allah. Kalau Bapak menjangkau perintah Allah dengan akal, sholat subuh, itu enak atau enggak? Nggak enak, Pak. Nggak enak. Walaupun Bapak ahli suling, sholat subuh itu nggak enak. Makanya muadzin kalimatnya, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik dari tidur, bukan lebih enak. Kalau muadzin mengatakan sholat itu lebih enak dari tidur, oh, muadzin tidak jelas, ini orang enakan tidur lah. Betul enggak? Makanya dikatakan kalau kita melihat perintah Allah itu dengan mata zahir, semua ibadah tidak enak. Tapi kalau dengan iman, semuanya adalah kenyamanan. Makanya nggak ada keraguan. Jangan maju mundur, diajak ngaji, ikut suling nggak? Ikut apa enggak ya? Ikut nggak ya? Itu namanya imannya ragu, Pak, maju mundur. Padahal datang ke suling, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, ikut majelis taklim, itu adalah kebaikan. Itu kebaikan. Lalu apa yang perlu kita ragukan? Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu sahabat Nabi. Kenapa gelarnya As-Siddiq? Salah satu makna iman, definisi iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Kenapa Abu Bakar gelarnya As-Siddiq? Karena membenarkan sesuatu yang orang banyak mendustakan. Dia nggak diterima dengan akal, makanya semua mendustakan. Ketika Isra wal Mi'raj kan, Abu Bakar satu-satunya manusia yang ketika mendengar kalimat ini mengatakan, ya Rasulullah, lebih dari ini ceritanya tidak masuk akal, aku percaya. Subhanallah. Sampai Abu Bakar terkenal, Pak, kalimatnya, kalau seandainya di hadapan mataku ada warna putih, lalu Rasulullah mengatakan itu warna hitam, aku akan dustakan mataku dan aku katakan itu warna hitam. Makanya Abu Bakar itu sahabat yang kata Nabi, tidak ada sahabat yang masuk Islamnya semudah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu gampang betul. Salman Al-Farisi, Pak, itu harus cari tahu dulu. Ini Nabi bukan, dikasih sedekah. Kalau terima berarti ini bukan Nabi, karena Nabi tidak terima sedekah. Dikasih hadiah, ini terima nggak? Kalau diterima berarti Nabi, karena Nabi terima hadiah. Ini ada tanda hitam nggak di sini? Kalau ada, itu alamatun nubuwah, tanda kenabian. Ini kalau Bapak mau cek ini DKM bukan, nggak usah kasih hadiah, nggak usah kasih itu, nggak usah lihat tandanya, Pak. Kalau kita ada di sini hitam, Pak, bukan kenabian, itu tanda ketompelan. Subhanallah. Makanya kalau diajak ngaji nggak, suling berangkat, bismillah berangkat, itu Abu Bakar banget tuh. Bapak kalau punya temen nih, ya cari pemimpin tuh karakternya begitu, dia rakus dengan kebaikan tuh, itu Abu Bakar banget. Tuh kalau diajak ngaji, Bapak ikut suling nggak? Di mana? Di Wihdatul Ummah.
Sampai jam berapa? Nggak tahu. Ustadznya siapa? Ustadz Taufik. Ada sarapan nggak? Nggak tahu. Itu Abu Jahal, Pak. Itu Abu Jahal itu. Diajak ke surga, banyak pertanyaan. Itu Abu Jahal. Maka iman yang hebat itu layar tabu, nggak ada keraguan. Ada seorang Ali bin Abi Thalib, ada quote yang menarik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kushifal ghita." Seandainya hijabku dibuka oleh Allah, aku bisa melihat surga, aku bisa melihat neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Mazada fi imani syai'an. Tidak akan membuat imanku bertambah walau 1%. Subhanallah. Kenapa coba? Kok melihat surga, melihat neraka, bahkan melihat Allah, imannya tidak bertambah walau 1%. Karena kata ulama, iman Ali bin Abi Thalib tanpa harus melihat surga, tanpa harus melihat neraka, tanpa harus melihat Allah, sudah 100% imannya. Itulah iman. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nanti hikmahnya apa ya? Hikmah akan Allah berikan ketika kita berada di jalan keistiqomahan. Makanya iman tanpa keraguan itu adalah cara mengupgrade iman. Amal soleh kerjakan, yang Allah haramkan jauhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga jangan lupa setelah kita ibadah Pak, ada isti'anah namanya. Makanya Al-Quran kita baca setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, minta tolong. Jangan merasa mampu untuk berada di jalan kebaikan, nggak bisa. Makanya kata Nabi, istaqimu walan tuhsu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Istaqimu, lurus. Jangan belok-belok kata Nabi, tapi walan tuhsu. Walan tuhsu kata ulama, salah satu maknanya, ya walan tuhsu itu tidak mungkin Anda bisa istiqomah illa bitaufiqi minallah, kecuali ada taufik dari Allah, Pak. Nggak mungkin kita bisa istiqomah tanpa ada pertolongan Allah. Nggak mungkin, makanya nggak boleh sesumbar. Tenang, saya kan DKM. Oh, saya kan teman-temannya grup-grup BKKM. Tidak jaminan, Pak. Siapa yang menjamin? Bukankah Abu Thalib selalu nempel dengan Rasulullah SAW? Iya, bahkan menemani dakwahnya. Jadi sahabat Nabi ada yang murtad. Makanya Allah yang nolong kita, hanya Allah, Pak. Makanya ada doa dalam Al-Ma'thurat itu kita baca, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan lepaskan diriku ini walau sekejap. Kalau Allah lepaskan kita sekejap saja, belok kita, Pak. Ya, tak bisa. Bahkan Rasulullah pernah sesumbar kepada orang-orang kafir saat itu. Apa kata Nabi? Ketika orang kafir bertanya, ya Muhammad, ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Apa kata Nabi? Sa'aku sulakum godan. Aku ceritakan besok ya. Nabi tanpa ucapan insya Allah. Maka Jibril nggak datang tuh. Besok lagi orang kafir bertanya, ya Muhammad, mana ceritanya? Katanya besok. Apa kata Rasulullah? Sa'aku sulakum godan. Besok ya. Sampai 3 kali Pak, Jibril tidak turun, tidak datang memberikan wahyu. Sampai 15 hari orang-orang kafir mengatakan, oh Muhammad ternyata ditinggalkan sama Jibril. Ya, Muhammad sudah tidak lagi nabi, nggak ada wahyu. Makanya kata Quran, dikatakan fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan. Suratul Kahfi itu kan. Jangan mengatakan besok saya lakukan, besok, kecuali dengan kalimat insya Allah. Jadi semua itu karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Suling bisa bertahan karena siapa? Karena Allah. Nah, itu yang ketiga, yang terakhir. Karena waktu, yang terakhir setelah kita dibantu Allah Subhanahu wa taala, kita butuh teman-teman yang soleh. Masya Allah, ini persahabatan jamaah suling ini luar biasa. Ya, dimanapun suling pasti rame. Saya beberapa kali mengisi suling itu selalu rame. Makanya ini menjadi semangat untuk masjid-masjid yang mungkin jamaahnya kosong, ya dikunjungi jamaah suling, jadi masjidnya terlihat ramai. Subhanallah. Nah, apa pentingnya teman soleh? Sampai Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Mohon maaf Bapak, Ibu dirahmati Allah. Kok Islam kaku betul ya? Kita nggak boleh bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Mohon maaf, bedakan mana teman, mana sahabat, Pak. Islam tidak membatasi pertemanan. Anda berteman silahkan dengan siapapun. Tapi jadikan sahabat kita hanya orang beriman. Kenapa? Sahabat itu beda dengan teman. Kalau sahabat itu sahib, itu yang menarik dan mewarnai, itu namanya sahib. Makanya yang mengelilingi Nabi bukan teman, tapi
sahabat, sahabat. Itu kata serapan dari Arab ke Indonesia, sahabat. Kita kan suka nyerap bahasa Arab tuh ke Indonesia. Makanya takjil itu kan bahasa Arab, menyegerakan. Diserap ke Indonesia jadi gorengan. Kadang-kadang salah artinya. Najis itu bahasa Arab bukan? Najis. Masuk ke Betawi jadi najong. Najis banget gitu, subhanallah. Ya. Nah, maka termasuk sohib itu bahasa Arab. Sahabat karib, karib itu dekat Pak, korib akar katanya. Ya, maka kenapa penting untuk mencari sahabat yang beriman? Karena kata ulama, sahabat yang beriman atau orang beriman di dunia memberikan manfaat, di akhirat memberikan syafaat. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, istaghfiru bi ashabi solihin, perbanyak teman-teman yang soleh. Fa innahum yanfa'unakum yaumal qiyamah, karena mereka memberi manfaat kalian di hari kiamat. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, intinya Jamaah Suling ini jangan hanya menjadi perkumpulan di masjid. Dimanapun seluruh bumi Allah, jadikan ini teman sampai ke akhirat karena demi Allah. Nanti orang akan menyesal Pak ketika dia salah memilih teman ketika di akhirat. Maka orang-orang yang punya teman, orang-orang soleh, orang beriman ini, ketika dia wafat, disolatkan, itu sudah mendatangkan syafaat. Siapapun yang menyolatkan, kalau di orang-orang beriman. Maka mudah-mudahan dari 4 hal ini, merefresh iman kita, dengan kita mensyukuri nikmat iman, nikmat hidayah. Lalu kita kerjakan apa Allah perintahkan, jangan ditunda, jangan diragukan kalau itu kebaikan, dan minta tolong terus sama Allah. Kemudian jangan lupa cari teman sebanyak-banyaknya, teman yang atau sahabat sebanyak-banyaknya, sahabat yang beriman. Bahkan ujung hadisnya, wala takul ta'amaka illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Orang bertakwa itu energinya untuk ibadah. Ya, sehingga dengan ini mudah-mudahan iman kita terupgrade lagi, di-refresh lagi, di-recharge lagi, sehingga keluar dari tempat ini menjadi hamba Allah yang mu'minuna haqqan, sebenar-benarnya iman. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas menambah hasanah kebaikan kita. Kita sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya inda intihai ajalina qaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal husni istimaikum lakum wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.